panero mambiko kakek werua kireya yang konirawa. Usai merampungkan kepengurusan untuk daerah otonomi baru, Partai Solidaritas Indonesia menggelar syukuran dan temu kader yang dihadiri oleh sejumlah pengurus dan ratusan simpatisan yang siap memenangkan PSI di seluruh wilayah tanah Papua. Ratusan simpatisan menghadiri acara syukuran Partai Solidaritas Indonesia setanah Papua yang dipusatkan di Kabupaten Jayapura pada Selasa 7 Februari 2023. Dalam kegiatan tersebut, sejumlah pengurus PSI mengikuti dengan khidmat doa pemberkatan yang dilakukan oleh pendeta dan hamba-hamba Tuhan agar kader PSI senantiasa diberikan keselamatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Sementara itu, Ketua DPW PSI Provinsi Papua, Bro Karmin Lasuliha kepada Noken Live mengatakan bahwa acara syukuran yang digelar merupakan inisiatif kader-kader PSI usai merampungkan kepengurusan Partai Solidaritas Indonesia untuk wilayah Papua Tengah dan Papua Pegunungan. Baru Papua Tengah, Papua Pegunungan, saya pikir juga PSI harus membuka diri untuk membentuk struktur baru di wilayah DOB, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Saya sebagai koordinator wilayah untuk 4 provinsi di Papua, provinsi Papua, saya pikir ini penting sekali untuk supaya teman-teman lebih fokus lah, makanya dibentuk DPW PSI di Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan. Papua Tengah kita percayakan dikomandoi oleh Bro Nesko Wonda untuk memimpin di Papua Tengah dengan sekretaris Pak Abdul Munib. Saya pikir ini mereka figur yang tepat sekali karena keputusan ini tidak bisa terburu-buru. Saya pikir kami di DPW Provinsi Induk itu juga kemudian mengambil keputusan bahwa Bro Nesko Wonda dan Abdul Munib orang yang tepat untuk memimpin di Papua Tengah. Ada banyak hal yang nanti dikerjakan di sana dengan karakteristik daerah, karakteristik orang yang beragam. Saya pikir mereka bisa membangun kekuatan PSI yang baru di Provinsi Papua Tengah. Di Papua Pegunungan ada Bro John Mofu. Bro John ini juga memandoi di Papua Tengah, Papua Pegunungan. Saya pikir mereka bukan orang-orang baru, mereka sudah berkontribusi pada PSI di tahun 2019. Mereka sudah membantu dan banyak karya dan banyak hal yang mereka sudah buat terkait dengan elektabilitas partai di Provinsi Papua. Dan Bro John Mofu di Papua Pegunungan didampingi oleh Sekretaris Lodrik Loho. Saya pikir ini kolaborasi yang baik, yang mantap dari Yali, tapi juga bisa mengakomodir teman-teman yang lain di beberapa kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan. Mungkin begitu. Terkait target nasional untuk parlemen threshold kan berarti akan ada koordinasi antar, terutama dengan yang baru terpilih, maksudnya untuk provinsi-provinsi pemekaran ini, ininya seperti apa persiapannya? Ya, kita tidak bisa main-main lagi gitu. Ini pertarungan yang harus kita menangkan. Kita harus masuk parliamentary threshold untuk masuk di parlemen, di DPR RI. Walaupun kemudian ini cukup berat, karena kita hanya ada 3 kursi setiap provinsi, sampai di Papua Barat dan Papua Barat Daya. Semua rata 3 kursi. Saya pikir bagaimana strategi yang kita mainkan nanti kita diskusikan bersama oleh teman-teman di DPW, DOB juga, bahwa kita harus rebut paling tidak 1 kursi. Ini target yang sebenarnya rasional dengan banyaknya partai politik di di Indonesia. Di tempat yang sama, Ketua DPW PSI Provinsi Papua Tengah Nesko Wonda mengatakan, meskipun seluruh kader dan simpatisan PSI notabene akan kembali dan berjuang di daerah masing-masing, namun para kader perlu tetap menjaga kekompakan dan kebersamaan serta bersinergi dengan masyarakat untuk bekerja memajukan seluruh tanah Papua. Kalau strategi kami di wilayah khususnya Pegunungan Tengah tidak terlalu sulit karena kami ada di sisi Noken. Nanti kita sudah bisa tahu karena terdiri dari 8 kabupaten ya, pastikan bahwa untuk provinsi 1 kursi, satu orang 1 kursi sudah ada. Berarti 8 kita sudah bisa punya. Yang selebihnya itu kita bisa rebut dengan
sesuai dengan mekanisme yang ada. Jadi kami tetap optimis bahwa kami akan menangkan itu. Kemudian untuk mungkin Provinsi Papua Tengah belum ada bocoran untuk gubernur. Itu kita menangkan dulu. Ada tahapannya. Ya. Bicara masalah presiden, bicara masalah DPR, atau bupati atau gubernur itu kita menangkan. Itu namanya boarding pass. Kita harus punya boarding pass untuk legislatif. Setelah kita memiliki kursi DPR-nya berapa, kabupaten, provisinya berapa, baru di situ kita pastikan. Kalau kita menang ya berarti otomatis kita bisa memimpin Papua. Kalau 8 sampai 10 kursi yang kita rebut, 6 sampai 10 saya kita sudah bisa pastikan. Dari kader PSI kita bisa pastikan itu. Jadi hari ini tugas kami hanya kita menangkan pileg DPR kabupaten, provinsi dan pusat. Dan pastikan bahwa PSI dia bisa masuk ke Senayan. Hanya itu saja yang kita pikirkan. Berarti kegiatan hari ini kita dengar terkait deklarasi Ganjarian juga. Hari ini kita bikin doa syukur karena kita akan selama ini bersama-sama dengan teman-teman karena di Papua Induk. Jadi hari ini kan kita sudah siap kerja, jadi kita Papua Pegunungan akan ke atas Papua Tengah, kita akan pergi, Selatan juga pergi, terus teman-teman di Induk juga akan tinggal. Jadi hari ini temanya doa syukur PSI Tanah Papua, seperti itu. Jadi ini doa syukur, supaya kita sama-sama kita bisa dari tempat ini untuk kita memulai pekerjaan, seperti itu. Jadi ini langkah yang jarang dilakukan, tapi kita harus kasih contoh untuk semua partai politik supaya kebersamaan, persaudaraan, namanya solidaritas, ya itu buktinya ini. Jadi kebersamaan ini kita jaga sampai kita menang, sampai selama juga kita merubah Papua ini. Dan kebersamaan dan solidaritas itu baru bisa. Kalau tidak bisa. Tidak bisa jalan sendiri-sendiri. Harus bersama. Kita tidak bisa saya bilang Papua Induk kamu punya, Papua Tengah saya punya, Papua Selatan saya punya, itu tidak bisa. Kita semua membutuhkan satu dengan lain untuk membangun Papua seutuhnya dari Sorong sampai Samarai. Acara dimeriahkan dengan tradisi bakar batu dan ditutup dengan makan bersama antara para simpatisan dan pengurus PSI. Dari Jayapura, Papua, Fibra Satyagraha melaporkan untuk Noken Live.